Halo sahabat YouTube dan Dunsana. Sebagaimana kesenangan saya dalam menikmati hari-hari dengan segala kegiatan yang positif ya para sahabat YouTube dan Dunsana. Saya sangat menyukai jalan-jalan ke berbagai pelosok, kemudian mendatangi berbagai tempat yang menurut saya adalah sesuatu yang patut untuk dilihat dan dikunjungi. Saya senang berkeliling ke berbagai daerah para sahabat YouTube dan Dunsana di kampung-kampung yang ada di ranah Minang ini, baik daerah Dare maupun daerah pesisiran. Terutama akhir-akhir ini saya lebih banyak menelusuri kawasan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman dan sekitarnya para sahabat YouTube dan Dunsana. Sebagaimana kali ini saya berada dalam suatu jalan-jalan ya ke kawasan Kampung Dalam. Jadi daerah yang saya kunjungi ini adalah kawasan Jembatan Pulau Air, Kenegarian Sikucuo, Kecamatan Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Dari awal mula konten ini dibuka, para sahabat YouTube dan Dunsana cukup menyejukkan pandangan mata. Kebetulan kedatangan saya ke daerah ini dalam situasi cuaca yang cukup cerah. Kemudian pada waktu mendekati ke petang hari, kemudian lagi para sahabat YouTube saya ingatkan, udaranya cukup segar ya. Maklumlah di kawasan ini terdapat kontur tanah yang berada di ketinggian, ada perbukitan, ada lembah dan ada aliran sungai. Kemudian tersebarnya pemukiman masyarakat yang boleh dikatakan bangunan-bangunannya tidak begitu banyak memakan lahan-lahan yang lebih banyak terbuka dari pandangan mata kita. Kemudian lagi para sahabat YouTube dan Dunsana, kita bersyukur kawasan ini masih terbilang hijau ya para sahabat YouTube dan Dunsana, karena lahan-lahan yang berada di perbukitan itu penuh dengan pohon-pohon. Pohon-pohon ini adalah tanaman-tanaman produktif yang paling mudah kita kenali para sahabat YouTube. Tanaman yang banyak tumbuh di atas lahan-lahan masyarakat ini adalah pohon pinang. Sebenarnya selain pohon pinang ini cukup banyak pohon-pohon yang berupa tanaman pohon tua ya para sahabat YouTube dan Dunsana yang bertumbuhan di tanah-tanah kebun yang berada di bagian datarannya, bagian perbukitannya. Sementara di bagian dataran lebih banyak masyarakat menjadikan sebagai lahan pertanian, menanam padi. Jadi sebagai tanaman yang menjadi sumber dari kebutuhan kehidupan beras. Jadi dimulai dengan menanam lahan basah untuk persawahan. Oke, sahabat YouTube dan Dunsana, ikuti
konten ini sampai akhir sebagai hadiah dari perjalanan saya ke berbagai pelosok. Jangan lupa sokong terus channel ini yang dengan partisipasi para sahabat YouTube dan Dusana untuk subscribe, like, komen, dan share agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini, dan juga agar dapat membuat perjalanan ini tetap diteruskan dalam menghadirkan view-view yang mungkin sahabat YouTube di sana belum dapat mendatanginya atau belum pernah mengenalnya. Oke, salam dari sebuah perjalanan ke pelosok. Dalam kesempatan ini saya dapat melakukan perjalanan menyisir salah satu sisi dari aliran Sungai Batangnare yang melintasi daerah Limakoto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, dan melihat ada sebuah surau. Saya mendapatkan informasi tentang surau ini dari Haji Suwardi Amin Sakoto, salah seorang putra Nagari Sekucua, bahwa surau ini adalah surau Tuangku Kari. Nah, jadi keberadaan surau ini berada di salah satu sisi aliran Sungai Batangnare. Nah, di belakang surau ini atau sekeliling surau ini ada rumah-rumah penduduk, tapi juga banyak ruang yang sangat menyenangkan mata, lepas pandang ya view-nya, berupa areal persawahan masyarakat. Dan pada saat saya datang itu tanaman padinya di sawah luar biasa, seperti bentangan karpet alam dengan warna yang hijau. Oke, kita lanjut kepada yang dituju. Wow, cantiknya para sahabat YouTube dan Dusana. Air di aliran sungai ini terlihat membiru ya di dalam kamera ini. Sementara di sisi kiri dan kanannya terdapat areal persawahan yang terbentang sesuai dengan jalur aliran sungai ini. Ini adalah merupakan cek dam untuk aliran Sungai Batangnare yang terdapat di Pulau Aie, Kenagarian Sekucua, Kecamatan Limakoto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat kedatangan, alirannya cukup tenang, sangat bersahabat para sahabat YouTube. Dan rasanya kalau kita berada di sini pada waktu siang, tentu saja keinginan untuk mandi-mandi ya. Soalnya manusia memang pada kodratnya ya tidak bisa dipisahkan dengan air. Jadi kalau kita lihat apabila bawa anak-anak ke kawasan air, pastilah mereka segera ingin mandi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, para sahabat YouTube dan Nusantara, di daerah Kabupaten Padang Pariaman, juga Kota Pariaman dan sekitarnya, ada banyak keluarga-keluarga
memiliki kecenderungan untuk menikmati hari libur mereka, mandi-mandi dengan keluarga atau teman-teman di aliran sungai. Lagi tren itu para sahabat YouTube dan di sana-sana. Cek dam pulau air ini dibangun ini di sekitar tahun 1980-an. Pada masa itu Bupati Padang Pariaman adalah almarhum Anas Malik. Kemudian masa itu ada Gubernur Sumatera Barat adalah Insinyur Azwar Anas. Jadi inilah salah satu yang tersisa dari masa kejayaan pembangunan dua orang tokoh Sumatera Barat yang luar biasa. Bapak Insinyur Azwar Anas sebagai gubernur, sementara Bupati Padang Pariaman Bapak Anas Malik. Aliran sungai Batang Nareh ini termasuk istimewa ini para sahabat YouTube dan nusana. Di bagian kehulunya, aliran sungai ini dinamakan oleh masyarakat bagian hulu adalah Batang Dareh. Jadi karena alirannya yang sangat kencang atau deras. Jadi masyarakatnya dari sejak dulu kala itu menamakan aliran sungai ini sebagai aliran sungai Batang Dareh. Namun di bagian kehilirnya para sahabat YouTube dan usana-usana, aliran sungai ini kemudian berubah nama. Tapi siapa yang mengubahnya kita tidak tahu. Aliran sungai ini disebut Batang Nareh. Tentu ini juga berkaitan di bagian hilir ada perkampungan atau suatu daerah di mana dinamakan Nareh, Nagari Nareh. Nagari Nareh ini para sahabat YouTube dan nusana pada saat sekarang masuk ke dalam pemekaran. Jadi pemekaran wilayah di mana yang semula adalah ibu kota Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, akhirnya menjadi sebuah kota yang definitif dengan nama Kota Pariaman. Jadi Nagari Nareh masuk ke dalam wilayah pemekaran Kota Pariaman. Pada saat-saat musim penghujan di bagian hulu para sahabat YouTube dan nusana, aliran Batang Nareh ini berarus deras, kemudian sering terjadi luapan banjir sehingga banyak menghantam kiri kanan sungai, sehingga membuat persawahan rusak, tanah-tanah kebun, kemudian juga mengancam pemukiman-pemukiman yang berada di kedua sisi aliran sungai ini. Sungai Batang Nareh ini adalah sungai ketiga yang terbesar dan terpanjang di Kabupaten Padang Pariaman. Yang pertama aliran sungai Batang Anai, yang kedua aliran sungai Batang Mangoy atau Mangur dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, kemudian baru
Batangnareh ini. Kita bersyukur aliran sungai ini ada di daerah ini, nah, sebab kiri dan kanan lahan-lahan menjadi subur untuk digarap oleh masyarakat sebagai lahan pertanian, lahan yang produktif yang membuat sempurnanya masyarakat kita sebagai masyarakat agraris untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sayang sekali para sahabat YouTube dan Dusana, di jembatan Pulau Aie ini di bawahnya terdapat cek dam untuk pengendalian aliran sungai Batangnareh ini. Sayang sekali cek dam ini sudah mengalami kerusakan. Sampai hari ini belum terjadi perbaikan. Sementara di bagian ke hulu dari jembatan Pulau Aie ini sudah terlihat dimulainya kegiatan normalisasi sungai. Mudah-mudahan perbaikan ini tidak merusak sisi alamnya. Jadi selain untuk kegiatan pembangunan, juga tidak merusak bagian sisi naturalnya. Mudah-mudahan semua kita saling menjaga suasana alami dari alam pedesaan kita. Tentu saja demi kebaikan kampung halaman untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Bagaimana? Bukankah itu sesuatu yang cukup baik untuk mempersiapkan generasi kita dengan alam yang tetap terjaga dan tidak kita rusak, agar mereka menerima juga kebaikan dari potensi alam di mana mereka dilahirkan dan hidup. Oke.